Memang luar biasa nyali orang ini. Bahar sampai ketakutan minta ampun. Emang Habib sekarang banyak Habib gabungan. Habib yang orientasi cari duit. Kita anggap si Bahar nih masih orang goblok lah. Jadi nggak usah ditanggepin terlalu berlebihan. Karena orang goblok itu akan ditinggalkan orang. Lah kalau Bahar duduk sama kiai lu, ya rontok tuh rambutnya, nggak kuning lagi. Kan dia cuma berani kuat-kuat depan-depan muridnya yang goblok-goblok aja kan. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Jadi kalau dikatakan Habib 170 kiai NU, ini ajaran iblis ini. Dan kalau mencintai nggak harus Habib. Semua manusia ini perlu dicintai. Kenapa? Ada yang lebih tinggi dari nasab, yaitu apa? Ruh Allah. Orang berilmunya banyak, kalau nggak punya adab ya tetap aja binatang. Yang repot lagi orang nggak punya ilmu, nggak punya adab. Ya ini contohnya Bahar. Nggak perlu belajar jauh-jauh. Ini perkataan orang tolol. Masa gara-gara nasab Habib goblok lebih pinter? Apa yang mau diomongin? Dia kayak Bahar itu. Kata Nabi, manusia yang paling terlaknat, manusia yang paling terkutuk adalah manusia-manusia yang tidak cinta kepada Allah, tidak cinta kepada aku, dan tidak cinta kepada ulama. Ini manusia-manusia paling bangsat, manusia-manusia paling biadab, manusia-manusia paling terkutuk. Siapapun dia, saudara-saudara. Saya perhatiin kalau Habib yang pertanyaan berarti apa? Tong kosong berbunyi nyaring, goblok aja. Dia anggap ini yang paling hebat pengakuan terhadap kehabiban ini di dunia cuma Arobitoh yang di Tanah Abang itu. Padahal nggak ada, di dunia cuma ada di Indonesia. Banyak orang sekarang ngaku cucunya Wali Songo. Bahwasanya tidak ada anak cucu Wali Songo. Jadi kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Nah inilah yang terjadi oleh Bahar. Caci maki, dia menolak katanya dari Wali Songo itu nggak ada keturunannya. Ini kan sudah ketololan. Semua yang disampaikan oleh Bahar itu sesat. Ini negeri lagi dibuat gaduh oleh satu, ya sebetulnya ya karena ini orang goblok tapi punya nasab Habib katanya si Bahar ini. Akhirnya dijadiin ditanggepin orang banyak. Betul, ini orang goblok, nggak ada lebih ilmunya, nggak punya apa-apa ilmunya, cuma modal nasab. Dan muncul kan orang membanggakan dirinya di orang lain. Saya ini Habib. Tidak pernah Nabi begitu. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Ada satu kisah, orang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, bagaimana tentang Rasulullah? Katanya Ali bin Abi Thalib, saya menghormati Rasulullah Nabi Muhammad bukan karena dia keluarga saya dan bukan karena dia mertua saya, tapi kenapa? Dalam diri Muhammad itu lautan ilmu, dia bilang. Dalam diri Muhammad itu apa? Kebenaran. Itu yang membuat saya itu memuliakan beliau, menghormati. Jadi kemuliaan itu bukan karena siapa leluhurnya atau siapa. Pada saat itu Ali bin Abi Thalib tahu Nabi Muhammad itu sudah menjadi Rasul, tapi ingin menegaskan kepada orang yang bertanya itu bahasanya apa? Kebesaran Rasulullah itu bukan karena selain apa, cuma ini ilmunya dan adabnya. Itulah akhirnya oleh Allah ditunjuk dia sebagai layak memegang amanat ajaran suci. Jadi Nabi itu menjadi suci atau mulia itu bukan karena didorong sama Allah dijagain, enggak. Tapi pribadi Nabi itu bisa menjaga kesucian dirinya, yang akhirnya sama Tuhan apa? Dikasih itu amanat, Al-Quran, membawa kitab. Itu pun juga Rasul-Rasul yang lain. Sekalipun Nabi itu dimuliakan sama Allah, tetap dia adabnya tinggi. Nah, di situ Ali bin Abi Thalib bilang apa? Itulah, saya itu memuliakan Rasulullah itu karena apa? Dalam diri Rasulullah lautan ilmu. Benar-benar kena mental Bahar disikat Habib ini. Kebenaran dan adab yang tinggi. Nah, jadi ada nih saya lihat berapa kali ini, jujur aja ya, ini negeri lagi dibuat gaduh oleh satu, ya sebetulnya ya karena ini orang goblok tapi punya nasab Habib katanya si Bahar ini. Akhirnya dijadiin ditanggepin orang banyak. Itu ini orang goblok, nggak ada lebih ilmunya, nggak punya apa-apa ilmunya, cuma modal nasab. Dan muncul kan orang membanggakan dirinya di orang lain. Saya ini Habib. Tidak pernah Nabi begitu.
Kalau saya memanggil diri saya, nggak mungkin saya mau bilang Habib Zain, nggak ada. Karena Habib itu datang dari panggilan orang tadi itu. Seperti seorang kiai, misalnya saya Kiai Agil Sirot, nggak mungkin, pasti Said Agil akan mengatakan saya Agil Sirot. Jadi memanggil kiai atau Habib itu orang yang menghormati, gelar yang disematkan orang. Nah, begitupun juga saat ini yang terjadi kepada Bahar ini membuat gaduh. Sebenarnya satu malas menanggepin, tapi saya lihat ini kok jadi makin gaduh. Saya ingin meluruskan. Semua yang disampaikan Bahar itu sesat, kata Habib ini. Semua yang disampaikan oleh Bahar itu sesat. Dan sebagian ada para Habib yang meyakini pendapat Bahar itu. Ya maklum lah, ada ini apa ya? Ada kekeliruan turun-menurun. Yang di situ akhirnya apa? Dijadikan suatu kebenaran, padahal tidak ada dasar hukumnya. Kultus-kultus terhadap Habib itu. Yang saya sudah pernah sekali saya jelaskan loh. Ya, yang sering kali dipakai dalil kepada mereka ini Bahar semuanya itu yang membanggakan dirinya itu akibat apa? Sesat pikir atau salah tafsir memahami Al-Quran. Yang saya bilang ahlul bait suci dalam Al-Quran itu seseorang yang sudah ditunjuk sama Allah, bukan ditunjuk oleh Rasul. Semua orang-orang suci itu kerasulan dan imamah itu ditunjuk oleh Allah. Jadi pengangkatan ahlul bait itu di situ ada Ali bin Abi Thalib, Fatimatul Zahra, Hasan dan Husain, itu bukan ditunjuk oleh Rasul, ditunjuk oleh Allah. Karena yang paling maha tahu kesempurnaan seseorang itu ya Allah. Jadi tidak mungkin saya dapat kemuliaan dimuliakan oleh orang yang nggak mulia. Ya nggak benar dong, sama-sama nggak mulia. Nah ini ada klaim-klaim dari nenek leluhur itu semua fiktif. Itu semua nggak ada hayalan. Nah, saya perhatikan kelompok-kelompok awam ini yang nggak punya ilmu, yang suka dia bicarakan apa ya? Seperti orang primitif. Bahar dan Kadrun harus nonton video ini. Membanggakan leluhur, seperti orang menyembah pohon tuh. Leluhur, pasti tanya ilmunya apa? Nggak tahu. Ada orang nyembah batu, ditanya ilmunya apa? Nggak tahu. Tapi merasa saya punya keturunan hebat. Nah inilah yang terjadi oleh Bahar. Caci maki, dia menolak katanya dari Wali Songo itu nggak ada keturunannya. Ini kan sudah ketololan. Banyak orang sekarang ngaku cucunya Wali Songo. Bahwasanya tidak ada anak cucu Wali Songo. Jadi kalau ada orang yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Dia anggap ini yang paling hebat pengakuan terhadap kehabiban ini di dunia cuma Arobitoh yang di Tanah Abang itu. Padahal nggak ada, di dunia cuma ada di Indonesia. Saya harus jujur aja, di Yaman sendiri nggak ada itu. Dan itu bukan catatan wahyu, bisa aja salah, namanya kerjaan manusia. Dia bukan kitab suci, sekalipun sudah dibukukan, belum jaminan kebenaran, ada mungkin salah. Karena kerjaan manusia itu pasti nggak mungkin sempurna. Apalagi cuma pencatatan katanya orang. Nah, saya seorang Habib, tapi saya nggak terlalu apa ya, petean gitu saya nggak memikirkan. Karena apa? Menjadi Habib itu bukan suatu usaha, bukan suatu prestasi. Membrujul saya jadi Habib kok. Bukan terus saya jadi Habib, terus besok bisa ilmu terbang. Nah, itu mungkin top, tapi kan itu nggak ada. Nah, ini dikutip oleh kelompok Bahar ini yang sesat saya perhatikan, mengatakan orang yang nggak mencintai keluarga Nabi itu neraka. Bukan buat dia. Kala Rasul, al-anun nas man lam yuhibbullah wa lam yuhibbi wa lam yuhibbul ulama. Kata Nabi, manusia yang paling terlaknat, manusia yang paling terkutuk adalah manusia-manusia yang tidak cinta kepada Allah, tidak cinta kepada aku, dan tidak cinta kepada ulama. Ini manusia-manusia paling bangsat, manusia-manusia paling biadab, manusia-manusia paling terkutuk. Siapapun dia, saudara-saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara, telah banyak kita ketahui bahwasanya kemarin banyak daripada beberapa oknum pemerintah mereka mau mengancam-ngancam ulama. Salah satunya guru kita Habib Rizik bin Husain bin Syihab mau diancam ditangkap, mau diancam dimasukkan penjara. Disangkanya kita para habaib takut kali, disangkanya kita para habaib pengecut kali. Kami para habaib, kami bukan pengecut, kami bukan biadab, kami bukan pecundang. Di dalam darah kami mengalir darah datuk kami Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di dalam tubuh kami mengalir darah keberanian, mengalir darah perjuangan, mengalir darah Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kami tidak akan pernah takut, kami tidak takut diancam, kami tidak takut dipenjara, kami tidak takut dibunuh. Kan mengatakan orang yang nggak mencintai keluarga Nabi itu
neraka. Bukan buat dia. Yang tadi sudah ditunjuk sama Tuhan itu tadi, yang orang sudah disucikan. 5 orang itu yang dalam surat Al-Ahzab disucikan, wa yutathiru tathiro. Lah ini kalah dipahami oleh berapa orang turun menurun, dianggap itu saya ini yang Habib ini dikaitkan dengan Al-Quran itu. Padahal kalau dilihat ayatnya itu suruh menyintai keluarganya apa? Setelah apa? Upah, setelah ajaran suci. Berarti siapa? Kalau ajaran suci siapa? Ya manusia yang disucikan. Emang yang mengemban tadi itu 5 orang yang disucikan ajaran suci tadi. Setelahnya ini bukan, nggak ada apa-apanya. Ini terus polemik. Saya seorang Habib yang malu aja. Bahasa itu kok merasa paling hebat. Nggak malu Anda membanggakan diri Anda sendiri. Mulai terbongkar semua. Aduh, Anda ini busuk. Nggak ada kelebihannya. Cuma modal nasab, Anda pernah di pondok bahasa Arab, pura-pura kutip kitab nggak tahu. Anda mawa klaim-klaim Arabitoh, janganlah. Terus Anda beda katakan Wali Songo nggak ada keturunan. Lah, masa segitu banyaknya mandul semuanya? Secara logika kita nggak mungkin. Terus sepertinya nggak mandul orang dari Yaman begitu. Sudah abad 14 kemari masuk. Itu Wali Songo. Banyak keturunannya. Cuma dulu itu apa? Mereka masuk sini apa? Tidak membawa embel-embel Habib. Tidak membawa embel-embel Arab. Mereka membumi. Bahar benar-benar kena mental. Mengganti namanya jadi nama Indonesia. Itu seharusnya. Mungkin Nabi Muhammad kalau mungkin dulu lahirnya di era Yahudi, tidak pakai nama Muhammad. Karena mungkin nama Muhammad itu ya mungkin identik dengan Arab. Lah, Wali Songo ini sudah abad 14. Jumlahnya jauh lebih besar kalau mau dihitung. Mereka datang kemari melebur namanya, berbudaya Nusantara, bernama Nusantara. Nggak ada marga-margaan. Marga-marga ini cuma ada di Yaman, di Iran, di India nggak ada marga. Terus keturunan Nabi yang di Iran, di India nggak tercatat di Arab itu dia bukan keluarga Nabi? Ya nggak juga dong. Ini kan baru kalau kita tuh jilid 1 lah. Mungkin nggak sampai. Sementara kalau mau dicatat nih keturunan Nabi ada 1000 jilid. Jadi jilid 1 jangan terus mewakili. Kok sepertinya kok yang dari Yaman nih KW nomor 1. Nggak ada. Saya nggak melihat ada yang intelektual. Cuma satu mungkin yang Yaman ini intelektualnya Quraisy Shihab, bisa punya tafsir Al-Quran. Yang lainnya mana? Cuma bawa kisah-kisah nenek moyangnya, dibilang sakti, gini-gini, terus merasa saya keturunan mulia. Kata Ali bin Abi Thalib, seseorang yang membanggakan leluhur atau menghormatin orang lain supaya dirinya terhormat, itu licik. Tapi seseorang yang dengan dirinya dia mencapai prestasi, itu bijaksana. Jadi nggak perlulah mau bangga-bangga nasab leluhur. Kalau dirinya goblok ya tetap aja tolol, nggak ada gunanya. Nah, dari situ saya lihat ceramah si Bahar ini sudah terlalu aja dia mengatakan Wali Songo nggak ada keturunannya. Padahal itu jelas semua ada keturunan. Dulu itu nggak PTN harus dicatat. Saya juga bingung kok harus ada gap antara Habib dan non Habib. Nggak perlu. Saya ini ya karena mungkin saya pakai marga ini ya karena saya ya dari Yaman aja. Sebetulnya saya lebih setuju yang Wali Songo semuanya. Nabi Muhammad itu bukan orang Arab. Dia keturunan dari Nabi Ibrahim. Tapi begitu dari kakeknya Quraisy lahir di Arab, ya dia menggunakan Arabnya, tidak membawa budaya leluhur sebelumnya. Nah, ini Wali Songo bagus. Begitu dia masuk ke Indonesia, dia melepas budaya Arab, gaya Arab, nama-nama Arab. Karena nama itu semua sama. Lah, bergantilah di sini dia namanya ada Gunung Jati atau siapa kek, nggak ada nama Arab lah. Budaya-budaya Nusantara. Dan mereka nggak harus membawa oh ini saya keturunan enggak. Lah itu berjalan dengan sendirinya. Bahar sok hebat tantang petenteng, kata Habib ini. Lah di sini Bahar sok merasa paling hebat. Terus apa? Dia semenjak itu karena menganggap Arabitoh ini segala-galanya, dia merasa petantang petenteng, lebih petantang petenteng dari Nabi. Padahal Nabi nggak petantang petenteng. Ali bin Abi Thalib itu nggak ada petantang petenteng semuanya, merendah terus. Sok. Ini tikus-tikus yang begini kok jadi. Saya tahu kalau Habib yang petantang-petantang berarti apa? Tong kosong berbunyi nyaring, goblok aja. Nah di situ Bahar bocah-bocah teriak macem-macem sampai dia menyinggung NU semuanya. Kan saya pernah berapa kali saya bilang, leluhur saya itu datang dari Yaman kemari itu karena di sini sudah Islam semuanya. Dan Islamnya sefaham dengan Thariqah yang ada di Yaman. Jadi masuklah kemari.
diterimalah oleh orang NU di sini. Karena orang sininya apa? Sangat memuliakan Nabi. Lah, sebelum saya mau masuk kemari, saya coba mau masuk dengar satu ceramah ini, ya maklum lah. Kalau gurunya brutal, bego, cuma modal nasab, dia akan melahirkan muridnya seperti dia. Ini ada satu cecunguk kecil ini juga rambutnya ikut-ikut panjang. Dia mengutarakan apa? Seorang Habib itu masih lebih hebat daripada 70 kiai. Sampai sekalipun itu Habib koplok, 70 kiai itu kalah. Waktu saya masih di Habib Bahar sering bilang, belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak, Habib? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh, kata Habib Bahar, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Perbandingannya. Lah ini kan Bahar disebut Habib ini tolol. nggak perlu belajar jauh-jauh, ini perkataan orang tolol. Masa gara-gara nasab Habib goblok lebih pinter? Apa yang mau diomongin? Dia kayak Bahar itu. Kata Ali bin Abi Thalib juga saya katakan, orang tuh menjadi mulia itu, kehebatan seseorang itu apa? Dilihat apa? Dari lisannya. Orang pinter kalau nggak berbicara nggak ketahuan kepintarannya. Begitupun juga orang goblok bisa ketahuan dari bicaranya. Lah seperti Bahar ini kan banyak omong, makin dia ngomong makin kelihatan gobloknya. Lah inilah turun kepada muridnya. Inilah akibat orang salah asuh, dari turun menurun, dicekokin, dibilangin, oh ini keturunan mulia Habib. Akhirnya apa? Lupa diri. Bahar benar-benar dibantai habis-habisan oleh Habib ini. Orang tuh jadi mulia tuh karena ilmunya. Mau tadi Ali bin Abi Thalib bilang apa? Aku menghormati Muhammad Rasulullah bukan karena dia saudaraku, bukan dia karena mertuaku, tapi karena apa? Kebenaran ada pada diri Muhammad. Jadi tolak ukur kemuliaan itu ya ilmu dan adab. Dua ini nggak boleh lepas. Orang berilmunya banyak, kalau nggak punya adab ya tetap aja binatang. Yang repot lagi orang nggak punya ilmu, nggak punya adab. Ya ini contohnya Bahar. Seperti binatang lagi. Lah melahirkan Pak murid-muridnya ya kayak binatang lagi. Apa sih ceramah gitu di mimbar? Seorang Habib lebih hebat, terus besok yang dengar bisa jadi punya ilmu? Enggak, belum tentu. Mau saya bilang ini ribut-ribut Habib ini pepesan kosong, jadi nggak perlu diributkan. Saya ingin mengutip sedikit, ada perkataan dari Nabi, keluarga atau sahabat Rasul adalah orang yang mentaati Allah sekalipun dia tidak ada hubungan darah, dan bukan keluarga Rasul mereka yang tidak mentaatin Allah sekalipun dia apa? Ada hubungan darah dengan Rasul. Di sini ada dikasih contoh satu di era Nabi. Satu itu Nabi berkata kepada Salman Al-Farisi, ya Salman, antum apa min ahlil bait Rasul. Salman yang seorang secara darah tidak ada hubungan darah dengan Rasul, dikaitkan apa? Dia keluarga Nabi. Ini bukan Habib, tapi kenapa Nabi bilang Salman min ahlil baiti? Karena kemampuan ilmu yang tinggi. Seorang bukan keturunan Nabi, tapi kecintaan Nabi, kecintaan Ali bin Abi Thalib, kecintaan semuanya keluarga Nabi. Karena kehebatan ilmunya seorang dari Parsi ini. Kalau Nabi dipuji oleh Allah karena melihat kemuliaan Nabi yang begitu hebat, adabnya hebat, Allah mengatakan apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat memberi sholawat. Itu cuma satu ajaran agama yang Allah lakukan sebelum manusia melakukan. Allah suruh kita pergi haji, Allah nggak haji. Allah suruh kita sholat, Allah nggak sholat. Tapi ada satu penghargaan Allah kepada Muhammad karena begitu tawaduk sempurnanya. Di situ Allah apa mengatakan saya Allah dan malaikat memberi sholawat. Lah di sini Rasulullah kepada Salman Al-Farisi begitu melihat kehebatan seorang Salman ini ahli filosof semuanya, tawaduknya, Nabi mengatakan apa? Salman min ahli bait, Salman keluargaku. Lah menurut pandangan saya saat ini ada satu riwayat mengatakan pernah suatu saat Rasul bertanya, mana umatku yang paling mulia? Sahabat bertanya, wargamu ya Rasulullah. Kata Nabi bukan. Ada lagi bertanya lagi, sahabatmu ya Rasulullah. Kata Nabi bukan. Kenapa? Kalau yang tadi keluarga, ya dia kalau jadi cinta sama saya, dia bukan suatu kehebatan keluarga saya. Kalau yang tadi sahabat, ya dia kalau hebat, ya dia hebat karena apa? Masih bertemu dengan saya. Terus semua diam. Kata Nabi apa? Ada satu umatku, umat setelah aku yang dia tidak mengenal aku, yang tidak berjumpa dengan aku, tapi begitu taat dia kepada ajaranku, begitu ingin menjaga marwah ajaranku.
Itu orang yang dicintai oleh Nabi apa? Orang setelah Nabi. Tidak dibilang situ keturunan Nabi, tidak dibilang siapa-siapa, umat semuanya. Nah di sini saya mau lihat dengan tadi seperti Salman Al-Farisi itu yang tidak ada hubungan darah, tapi langsung kalau Nabi yang mengatakan berarti sudah wahyu Allah. Bahar harus dengar ceramah ini. Dibilang Salman Al-Farisi. Di sini dalam pandangan saya itu apa? Umat Islam di Indonesia ini apa? Semuanya keluarga Nabi. Seperti perjuangan Kiai Hasyim Asy'ari yang sampai ini hari sudah 1 abad mencetak puluhan juta umat muslim. Ini negeri jauh dari Arab loh, nggak pakai Nabi. Satu lagi Muhammadiyah, nggak pernah jumpa dengan Nabi, tapi begitu ingin menjaga ajaran Nabi. Nah, dalam pandangan saya muslim di Indonesia ini yang tadi kalau Salman Al-Farisi masih lebih baik dari Salman Al-Farisi. Kenapa saya bilang lebih baik? Salman Al-Farisi kemuliaan tuh pada saat itu mulia, dia masih berhadapan dengan Rasul. Ada pembimbing pengajaran mutlak. Istilahnya kalau yang dikatakan oleh Nabi itu ya perkataan Tuhan. Jadi bisa terbimbing karena lisan dari Rasulullahnya Pak. Ya lisan Nabi, lisan Allah. Nah ini kita sekarang nggak ada. Nggak ketemu Nabi. Semua berusaha mencari ilmu. Semua berusaha mencari ilmu, ingin mendekatkan kepada Allah. Ingin mendekatkan kepada Rasulullah. Dengan segala hal yang terbatas. Mau saya bilang nih, mau NU Muhammadiyah dengan kekurangannya masih lebih baik dari Salman Al-Farisi. Kenapa? Tidak pernah jumpa Nabi loh ini semua. Yang tadi nggak bisa bahasa Arab jadi bisa bahasa Arab. Begitu berusaha. Saya lihat berapa kiai semuanya saling terus apa? Memperbaharui pandangan ilmunya, nggak berhenti. Terus berusaha ingin mendekat kepada Rasul, ingin mendekat kepada Allah. Apa itu di situ? Ilmu, bukan nasabnya. Kalau nasab itu tolak ukur kemuliaan, nggak mungkin Salman ditunjuk kepada Nabi, keluarga Nabi. Bahar makin terpojok, makin ketakutan. Disinilah saya bilang, untuk Habib-Habib yang pro ini, yang salah asuh juga, dan saya juga mau kritis ini. Para kiai-kiai NU juga jangan terlalu lebih lah. Batasilah ketaatan tentu apa? Untuk Ahlul Bait yang telah disucikan. Selainnya Anda cukup menghormati aja boleh. Dan kalau mencintai nggak harus Habib. Semua manusia ini perlu dicintai. Kenapa? Ada yang lebih tinggi dari nasab, yaitu apa? Ruh Allah. Semua manusia tanpa kecuali di dalam dirinya apa? Ada roh Tuhan. Dia tercipta langsung dari roh Tuhan. Wa nafakhtu min ruhi. Apakah ada nasab lebih tinggi daripada roh? Tidak ada. Maka para nabi itu tidak pernah membanggakan nasab. Dan banyak riwayat dari nabi maupun dari ahli bait suci mengkritik tentang nasab. Kenapa? Buktinya ini hari terjadi. Orang hanya membanggakan nasab, tapi kopong ilmunya. Orang membanggakan nasab, tapi apa? Jahil, nggak punya adab. Ada perkataan, belilah orang tuh kedudukan di depan itu karena ilmu dan amalnya, bukan karena nasabnya. Kalau nasabnya bawah rendah, ya taruh di got, nggak apa-apa. Kalau besok ada orang yang nggak bernasab, tapi punya adab yang tinggi, letakkan dia di atas kepala saya. Jadi kalau dikatakan Habib 170 Kiai NU, ini ajaran iblis ini. Saya ini kenal Kiai banyak. Saya ketemu orang itu, maaf loh, orang itu kadang-kadang nggak belum dijulukin Kiai itu, saya minder. Dengan gaya mereka biasa, maaf, kadang-kadang kerjanya mereka mungkin ada yang ngojek atau jual warung. Tapi kalau saya duduk sama mereka punya kemampuan hebat memahami Al-Quran, punya kecintaan yang hebat kepada Rasulullah. Saya aja minder. Lah kalau Bahar duduk sama kiai-kiaimu, ya rontok tuh rambutnya, nggak kuning lagi. Kan dia cuma berani kuat-kuat depan muridnya yang goblok-goblok aja kan. Coba suruh shooting tuh murid-muridnya, pasti cecunguk aja suruh ketawa. Bahar sampai ditantang Habib ini. Duduk di sini, ayo sama-sama intelektual. Depan sama saya ilmu. Ayo sama Kiai NU. Rontok itu ada. Nggak ngaku Habib lagi, mungkin ngaku kambing. Nggak usah lah bangga-banggain nasab. Biasa-biasa aja lah. Saya mintalah kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Saya sebagai seorang Habib, jujur, saya ini malu sekarang depan Habib ini. Yang semuanya dibikin ulah oleh si Bahar. Yang dari awal sudah saya nggak ingin menanggepin. Kenapa? Ini omongan orang tolol, orang boblok, mabuk nasab.
bagi dia tuh mungkin nasab itu dianggap menjadi akidah, ada nggak ada. Sekali lagi, yang boleh kita muliakan itu seseorang yang dimuliakan oleh Allah. Berarti apa? Yang sudah diwahyukan. Berarti apa? Yang sudah disucikan. Hanya siapa? Yaitu tadi ahlul bait suci. Ada lagi perkataan yang dianggap oleh Habib-Habib ini sekarang ini merasa apa? Dia itu beda dengan yang lain. Kan ada hukum fikih mengatakan apa? Ahlul bait Rasul tidak memakan zakat. Kan zakat itu barang yang dicuci dari manusia kan? Maksudnya barang yang bukan suci maksudnya. Maksudnya apa lagi ya? Pembersihan dari dosa. Para orang suci itu nggak boleh makan zakat. Ahlul bait. Kenapa? Dia mengemban ajaran suci, harus terjaga mulutnya dari kesucian. Bagaimana dia mau menyampaikan ajaran suci sementara dia memakan barang-barang yang mungkin masih subhat, yang diragukan halal atau haram? Itu bisa menggugurkan ilmunya. Jadi nggak suci. Nah, inilah ahlul bait di sini yang tidak boleh menerima zakat. Makanya para nabi, para imam, para rasul itu dia bekerja sendiri. Dia mengembala hewan. Dia nggak terima upah dari orang. Karena nggak boleh. Kalau upah dari orang, nanti orang itu boleh nipu, rusak ini kesuciannya. Itu yang nggak boleh. Dia maksud apa? Menerima zakat ini mereka yang disucikan. Bahar makin terpojok, hancur. Lah, sementara agak dipahami oleh beberapa Habib di sini, diartikan kepada mereka. Para habaib, para syarifah. Jadi syarat menerima zakat, dia bukan Habib, dia bukan syarifah. Kalau Habib tidak boleh diberikan zakat. Syarifah tidak boleh diberikan zakat. Lah, sementara agak dipahami oleh beberapa Habib di sini, diartikan kepada mereka. Anda mau makan zakat, nggak makan zakat, nggak ada jaminan. Nah, ini jadi apa? Mereka menganggap, loh, zakat aja saya nggak boleh. Berarti apa? Saya itu beda dengan Anda. Ini sesat lagi. Di sini yang tidak boleh memakan zakat itu para rasul dan ahlul bait yang disebut tadi 5 orang itu. Ini semua kepimpinan ilahi. Jadi menunjuk ahlul bait dalam Al-Quran itu bukan semata keluarga. Itu ayat ahlul bait itu apa? Ayat kepimpinan ilahi, di mana setelah kenabian itu ada kepimpinan, ada imamah. Mereka datang dari keluarga Nabi yang 5 aja, tapi tidak semuanya masuk keluarga Nabi. Kan banyak keturunan imam nggak masuk. Jadi bukan semata keturunan Nabi, kebetulan aja lewat dari keluarga Nabi ini aja. Kalau emang dia diartikan secara itu keluarga, berarti semua keluarganya masuk dong. Kok cuma 5? Enggak. Jadi jangan dipahami dalam Al-Quran itu ahlul bait itu bermakna keluarga, bukan. Mengkeren penjelasan Habib ini, bikin Bahar makin kian. Tujuan di situ Allah ingin menegaskan kepimpinan ilahi setelah ketiadaan Muhammad. Berganti mereka yang terus melanjutkan ajaran suci itu. Itu aja. Jadi ya kita maklumlah, mungkin kita anggap di Bahar nih masih orang goblok lah. Jadi nggak usah ditanggepin terlalu berlebihan, karena orang goblok itu akan ditinggalkan orang. Dan nggak usahlah kita kultus Habib semua. Yang jelas apa? Semua manusia itu makhluk yang sempurna, tercipta langsung dari Allah. Makhluk yang paling agung dari seluruh ciptaan Tuhan. Jadi jangan ada orang yang merasa, oh ada orang lebih rendah dari saya, itu sombong. Kalau emang ada seorang merasa Habib, dia merasa dirinya memandang orang lain lebih rendah, itu iblis. Jadi nggak ada, dan itu tidak pernah dilakukan lagi, tidak pernah dilakukan oleh ahlul bait. Nah inilah gerombolan ini. Emang Habib sekarang banyak Habib gabungan, Habib yang orientasi cari duit. Kalau Habib dulu dakwahnya buang duit, hidupnya sederhana, nggak punya mewah, nggak gondrong, nggak pakai mobil Ferrari. Maka katanya Bahar pernah mengutip, ada satu imam yang katanya punya mobil di dunia cuma 2, itu hoax. Habib Bahar hidupnya mewah, banyak ngomong. Habib Bahar mobilnya bagus, Habib Bahar hidup gaya hidup apa mewah apa segala macam. Anak ceramah pakai mobil bagus, takriman wa tashrifan wa ta'ziman lil ilm, untuk menghormati dan memuliakan ilmu. Terus harus pakai odong-odong gitu. Lihat bagaimana Abuya Maliki, Said Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau punya mobil yang dimana di dunia hanya diproduksi 2, satu untuk Ratu Inggris, satu untuk beliau. Beliau sekali pakai minyak wangi, Abuya Maliki sekali oles minyak wangi, itu kalau dirupiahin mungkin sekitar 7 juta 8 juta, cuma sekali oles. Terus itu mau bilang beliau cinta dunia. Ditanya,
Ya Habib, kenapa seperti ini? Takriman wa tashrifan lil ilm. Ini semata-mata untuk memuliakan ilmu, untuk mengagungkan ilmu. Itu huk. Kata Imam Maliki di Arab untuk membela dirinya, katanya punya mobil mewah di dunia cuma dua, yang satu pangeran Inggris, satu dia. Itu huk. Ini orang dari kampung membohongin orang. Mungkin orang di situ yang bisa dibohongin. Terus dia mengatakan lagi, ada satu ulama di Saudi apa? Pakai minyak wangi satu olesan 15 juta. Itu huk. Gak usah bela diri. Anda tetap kardus, saya bilang. Anda ini Muawiyah. Anda mau jual nasab Nabi untuk cari duit.